Oke, berjumpa lagi dengan saya Rizal Hermawan di channel Rizal Design. Pada video tutorial VireNex SketchUp kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatur cahaya di siang hari, cahaya eksterior. Nah, sebelum menuju ke settingan cahaya eksterior matahari, di sini saya juga akan memberikan bagaimana cara membuat material rumput agar lebih realistik. Langsung saja, sekarang kita pergi ke asset editor yang pertama-tama, lalu kita pergi ke setting. Lalu di sini saya menggunakan CUDA atau GPU. Lalu untuk kualitinya saya buat medium dulu karena nanti saya akan mengaktifkan interaktifnya. Dan untuk denoisernya saya aktifkan dan saya buat NVIDIA AI. Kenapa saya buat NVIDIA AI? Karena NVIDIA AI ini bekerja lebih cepat ketika kita mengaktifkan interaktif render. Nah, setelah sudah seperti ini, sekarang kita pergi ke kamera. Untuk kamera di sini untuk exposure-nya kita buat standar dulu. Environment, material override kita aktifkan. Render output kita buat sementara segini dulu. Lalu misalnya jika sudah, kita aktifkan interaktif rendernya. Kita turunkan ini ke medium saja dulu. Lalu sekarang kita coba render. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu sekarang kita pergi ke light. Nah, di sini ada sunlight. Sunlight ini adalah cahaya matahari default dari bawaan VireNex ini ya. Nah, di sunlight ini sendiri ada beberapa settingannya, nanti akan saya jelaskan. Lalu yang sekarang kita bahas yaitu kita atur shadownya. Di sini untuk mengatur arah matahari, teman-teman bisa atur di shadow sebelah sini. Ini langsung kita arahkan seperti ini. Nah, maka dia otomatis akan berpindah. Nah, seperti ini. Karena ini interaktif render. Ya, teman-teman bisa atur sesuai keinginan teman-teman aja. Di sini tidak ada aturan pastinya. Nah, misalnya kita buat seperti ini. Oke, lalu kita stop dulu interaktif rendernya. Pada bagian yang kedua, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana membuat material rumput lebih realistik. Yang pertama-tama kita pergi ke material dulu. Di sini kita bisa pilih ground. Di sini kita menggunakan yang ini ya, yang Grace E 200 cm. Kita pergi ke material dulu, kita drag ke sini. Lalu setelah itu kita klik pada area backgroundnya. Lalu sekarang kita bisa klik kanan lalu apply to selection. Nah, seperti ini. Kita bisa klik kanan close group. Nah, sekarang lalu kita pergi ke material, lalu pergi ke edit, kita coba render. Sebelumnya di sini kan groundnya kan Grace E 200 cm. Nah, teman-teman rubah pada angka yang ini di material edit, lalu teman-teman rubah angkanya sesuai ukuran materialnya. Kan 200, kita rubah menjadi 200 cm, lalu enter. Jika sudah, sekarang kita coba untuk tidak usah menggunakan interaktif render. Interaktif dulu ya. Ya, interaktif dulu aja. Material override kita aktifkan dulu karena tadi untuk cahayanya belum terlalu menemukan ya kita. Oke. Nah, di kamera ini ada exposure EV.
exposure value. Di sini kita bisa atur semakin rendah angkanya, maka cahaya yang dihasilkan akan semakin terang di sini. Misalnya di sini kita buat 12. Nah, hasilnya akan seperti ini. Coba 13. Nah, seperti ini. Mungkin 13 cukup ya. Nah, lalu di sini juga ada efek vertical lens tilt. Di sini ini seperti bagaimana misalnya hasil kamera perspektif teman-teman itu kurang baik, teman-teman bisa atur di sini. Misalnya ini saya naikkan ya 0,1. Nah, ini kan lebih terlihat begini kan. Nah, coba saya tinggikan lah biar terlihat. Nah, terlihat kan hasilnya. Kita buat 0 saja di sini karena saya kira untuk 0 ini sudah mendapatkan posisi yang baik. Oke, misalnya semuanya sudah, di sini kita atur ya material tadilah, material rumput. Di sini kan material rumputnya sudah ada, mana? Nah, grass ini. Lalu sekarang kita pergi ke setting lagi, kita nonaktifkan material override. Lalu sekarang kita render biasa. Kita setting ke high. Dan untuk kamera, untuk render output di sini kita buat misalnya 1000. Atau mungkin 1270 untuk hasil yang lebih besar lagi ya. 1270 1270 aja lah. Nah, oke, jika sudah, sekarang kita render. Biasanya untuk rendering seperti ini saya percepat videonya agar teman-teman tidak bosan menunggu hasil rendernya. Oh, stop dulu. Di sini saya lupa untuk final render, dan hasilnya kita menggunakan yang V-Ray ya. Ini tetap, lalu kita render. Di sini yang kita setting hanya material rumputnya dulu. Kita lihat nanti perbedaannya bagaimana settingan rumput yang lebih realistik, itu aja lah. Nah, jika renderingnya sudah selesai, saya simpan dulu di sini. Di sini kita beri namanya rumput 1 misalnya. Lalu save. Lalu setelah itu kita close dulu yang ini. Lalu sekarang di sini teman-teman pergi ke geometri. Nah, di sini nanti teman-teman bisa klik kanan. Nah, di sini nanti ada infinite plane, proxy mesh, proxy skin, clipper, dan fur. Di sini yang kita gunakan yang fur. Teman-teman bisa tambahkan di sini atau teman-teman bisa klik rumputnya dulu, area rumput. Lalu teman-teman bisa langsung klik di toolbar ini, add fur to selection, klik saja. Nah, otomatis sudah tertambahkan di sini ya furnya. Nah, di sini yang bagian terpenting yang biasanya saya rubah itu pada bagian count ini. Di sini kan 0,6. Biasanya itu saya rubah menjadi 1,2. Kita buat 1,2, lalu enter. Lalu setelah itu kita langsung render lagi dengan settingan yang sama seperti tadi, kita render. Nah, oke, renderingnya sudah selesai. Sekarang kita simpan dulu. Lalu di sini kita beri nama rumput 2. Lalu save. Lalu sekarang kita buka, kita coba lihat. Nah, ini tadi yang tanpa menggunakan ini tadi yang tanpa menggunakan V-Ray full yang ini. Lalu yang ini, yang rumput 2 ini tadi yang menggunakan V-Ray full.
teman-teman bisa lihat perbedaannya. Nah, ya kan ini lebih terlihat 3D gitulah. Oke, kita menuju ke file lagi, SketchUp-nya lagi, kita close dulu di sini. Nah, sekarang kita menuju ke penjelasan sunlight-nya. Nah, di sini kan tadi di sini ada beberapa menu. Nah, yang terpenting itu yang intensity multiplier dan size multiplier. Nah, namun di sini saya akan mencoba menjelaskan semua ini mulai dari parameter sky dan global albedo. Nah, untuk intensity multiplier sendiri ini adalah untuk mengatur kecerahan dari cahaya matahari itu. Nah, di sini kita pergi ke setting dulu. Untuk render kita aktifkan yang interaktif dan render outputnya kita kecilkan dulu menjadi 700 misalnya, agar tidak terlalu berat. Dan untuk material override kita aktifkan. Lalu kita interaktif. Kita stop dulu. Kita dinoisernya kita rubah ke NVIDIA AI. Kita render ulang. Nah, di sini ada intensity multiplier. Nah, untuk intensity ini teman-teman bisa rubah di area ini, atau teman-teman nanti bisa langsung rubahnya di sini. Kita jangan rubah dulu karena ini masih loading tadi. Nah, jika sudah seperti ini maka ini sudah bekerja. Misalnya di sini kita rubah 2. Nah, ada 1,2 atau berapalah di situ. Nah, misalnya teman-teman di sini ingin rubah menjadi angkanya 2. Nah, teman-teman bisa lihat kan ini lebih terang. Kita rubah ke angka 1 saja. Nah, untuk size multiplier ini adalah blur, untuk menghasilkan efek blur dari cahaya itu. Nah, misalnya di sini, ini kan terlihat seperti tidak ada blurnya. Kita coba menggunakan region render. Kita klik pada area sini. Untuk size multipliernya kan ini 1. Misalnya kita rubah menjadi 3. Nah, teman-teman bisa lihat kan ini lebih blur. Kita rubah menjadi 1. Nah, jelas. Kita rubah menjadi 3. Nah, oke. Lalu setelah itu di sini ada sky model, yaitu sky model ini merupakan tekstur dari sky di belakang ini. Misalnya nih, dari host et al kita rubah menjadi ke sea clear. Nah, dia akan berubah. Lalu ke sea overcast. Nah, dia berubah. Oke, lalu di sini ada turbidity ini jika angkanya semakin terang maka cahaya yang dihasilkan akan semakin kuning, terlihat panas gitu loh. Oke, kita coba letakkan di area, mungkin di area sini. Kita rubah turbidity-nya ke naik. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya ketika turbidity-nya kita tinggikan, hasilnya maka akan semakin kuning. Misalnya kita rendahkan, tadi kan defaultnya 2,5, kita rubah menjadi 2. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kan hasilnya. Kita buat 2,5 defaultnya aja. Lalu untuk ozone ini kebalikan dari turbidity. Jika angkanya semakin rendah itu maka cahaya yang dihasilkan itu akan semakin kuning. Oke, kita coba langsung. Kita rendahkan. Nah, ya kan di sini teman-teman bisa lihat. Kita coba tinggikan. Terlihat nggak sih? Terlihat ya perbedaannya. Nah, ya kan? Di sini ini turbidity-nya tinggi, di sini rendah.
teman-teman bisa atur sesuka teman-teman, ini sesuai mood teman-teman. Lalu di sini ada ground albedo. Nah, ground albedo ini untuk menyeting belakangnya. Kita coba stop dulu rendernya. Lalu coba kita hide. Lalu sekarang kita render interaktif. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ketika albedo colornya saya rubah, misalnya kita rubah di merah. Nah, ini warnanya akan merah. Kita rubah di sini. Nah, seperti ini. Ini yang albedo color. Kita close dulu. Lalu di sini juga ada blend angel. Itu seperti pembatas lah. Jika angkanya semakin besar, kita coba besarkan ya. Teman-teman fokus. Nah, maka putih-putihnya tadi tidak terlalu terlihat. Jika kita kecilkan, nah maka di sini kecerahan putihnya akan terlihat. Tadi defaultnya 5,7. Lalu di sini ada horizon offset. Ini seperti penegasan lah. Kita coba tinggikan ya. Seperti menurunkan kualitas mataharinya, kualitas langit. Ketika angkanya 0, langitnya kan berada di sini. Namun ketika angkanya semakin tinggi, maka langitnya akan semakin ke bawah. Teman-teman juga bisa lihat di sini atau di sini. Nah, teman-teman bisa lihat naik turun kan langitnya. Jadi antara ground dan langitnya itu bisa kita turun naikkan. Nah, oke ya. Lalu kita nonaktifkan region render, lalu kita stop rendering interaktifnya. Lalu sekarang kita unhide semuanya. Nah, seperti ini. Lalu sekarang di sini kita coba mengatur setting cahaya matahari menggunakan dome light. Kita buka lagi tadi rendernya. Nah, ini kan tadi menggunakan yang sunlight ini, default cahaya matahari. Di sini ada dome light, teman-teman bisa langsung klik, lalu teman-teman letakkan di sembarang. Nah, misalnya kita letakkan di sini. Teman-teman juga bisa besarkan dome light-nya dengan menekan S atau scale, misalnya seperti ini. Lalu jika sudah, ketika teman-teman menggunakan cahaya dome light itu, saran saya itu yang sunlight-nya teman-teman nonaktifkan saja. Teman-teman bisa klik di sini. Nah, lalu kita coba aktifkan interaktif render. Nah, maka hasilnya akan seperti ini ya. Sama seperti yang sunlight tadi, intensity untuk mengatur kecerahannya. Lalu di sini kita bisa tambahkan HDRI kita bisa klik pada tekstur slot. Nah, lalu teman-teman klik di sini. Lalu teman-teman cari file HDRI teman-teman. Nah, file HDRI ini nanti saya akan taruh linknya di kolom deskripsi. Jika sudah, teman-teman bisa open. Nah, di sini kan masih terlalu gelap. Dan ini ada apa ini? Seperti tiang listrik ini kayaknya. Teman-teman bisa aktifkan use transform. Teman-teman aktifkan use transform ya. Lalu jika sudah, kita coba naikkan intensitinya 30. Misalnya, nah hasilnya akan seperti ini. Lalu bagaimana untuk menghilangkan ini? Seperti ya, ini seperti tiang listrik yang besar itu loh kayaknya. Nah, untuk merubah arah dome light-nya ini teman-teman bisa klik rotate,
Lalu teman-teman putar domleknya yang ada di modeling teman-teman. Kita cari sumbunya yang pas. Merah. Nah, ini sudah pas ini. Teman-teman bisa putar seperti ini. Lalu klik. Nah, maka dia akan berubah. Lalu teman-teman bisa putar lagi. Pastikan di sumbu biru ini. Nah, misalnya teman-teman ingin seperti inilah ya. Ini hanya suatu misal lah. Ya, teman-teman bisa atur sesuai keinginan teman-teman aja. Nah, jika sudah selesai, sekarang kita pergi ke setting. Lalu kita nonaktifkan atau kita stop interaktif rendernya. Lalu untuk material overhead kita uncheck. Lalu setelah itu kita pergi ke render output. Kita rubah angkanya menjadi 1270, atau mungkin kita bisa naikkan lah 1500 misalnya. Nah, lalu jika sudah kita pergi ke render, lalu kita rubah denoiser-nya menjadi Govile. Dan untuk interaktifnya kita nonaktifkan. Untuk quality kita tinggikan. Kita bisa very high atau kita bisa high. Kita buat very high aja. Lalu jika sudah, ya kita coba klik render. Kita tunggu saja prosesnya. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu untuk mendapatkan video-video saya yang berikutnya. Dan jangan lupa tinggalkan apapun lah di kolom komentar, entah itu terima kasih atau oke atau apalah, pokok tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Dan untuk yang belum like videonya, ya jangan lupa untuk like videonya dulu. Itu jika sudah like, subscribe, dan komen kan nanti lebih enak kan. Iya. Nah, oke, sama seperti biasanya. Di sini renderingnya sudah selesai. Misalnya jika teman-teman ingin menurunkan cahayanya, teman-teman bisa pergi ke pojok kiri bawah di show correction control. Di sini ada exposure, white balance, dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman bisa atur sesuai keinginan teman-teman. Nah, kita bisa turunkan, dan ini ya juga sangat berhati-hati ya. Exposure. Nah, misalnya sudah seperti ini. Jika sudah, teman-teman bisa pergi ke save current channel. Teman-teman bisa save. Misalnya teman-teman beri nama final render. Ini nanti tidak usah kita post production, karena post production nanti insya Allah saya akan buatkan videonya tersendiri. Jika sudah, kita save. Oke. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Dan juga jangan lupa untuk tinggalkan sesuatu di kolom komentar. Terima kasih.